dari segi bahasa, ya, hermeneutics, ya, dia berasal dari perkataan Greek sebenarnya, ya. Ahli falsafah Greek dahulu, Aristotle, ya, pernah menulis tentang Perihermenias, ya, satu judul Perihermenias, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin, ya, sebagai De Interpretation. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai Fil Ibarah, ya, oleh Al-Kindi, diterjemahkan sebagai Fil Ibarah. Jadi dari segi bahasa sebenarnya hermeneutik itu artinya adalah pemahaman, ya, pemahaman. Bagaimana kita memahami sesuatu, ya, to understand, ya, verstehen, ya, dalam orang Jerman bilang verstehen, to understand, khususnya pemahaman tentang teks tertentu. Kemudian hermeneutika ini dikembangkan menjadi satu metodologi yang khusus untuk menafsirkan Bible, ya, untuk menafsirkan kitab suci, ya, orang-orang Kristen. Kenapa mereka membangun metodologi hermeneutika ini? Karena memang di dalam Bible, dalam sejarah Bible, dalam sejarah kitab suci mereka menghadapi masalah dengan teks-teks Bible itu sendiri, ya. Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya Bible ini bukan ditulis, ya, oleh Nabi Isa alaihissalam, dan bukan juga ditulis oleh murid-murid Nabi Isa alaihissalam, ya, tetapi ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Terputus sanadnya itu, ya, tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu fakta yang pertama tentang Bible. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa itu berbicara dalam bahasa Aramaik, sedangkan Bible ditulis berdasarkan kepada manuskrip yang berbahasa Yunani, bahasa Greek. Dan Nabi Isa tidak berbicara dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani. Nah, ini udah persoalan yang lain lagi, kan. Kemudian Bible yang berkembang sekarang ini bukan lagi menggunakan bahasa Greek, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Latin, bahasa Indonesia. Ya, Indonesia ngambil dari bahasa Inggris. Jadi semuanya itu Bible. Sedangkan bagi Quran, terjemahan Quran itu bukan Quran, ya, itu terjemahan saja. Quran yang asli itu adalah dalam bahasa Arab. Nah, karena mereka menghadapi masalah yang seperti ini, jadi bagi mereka di sana ada gap, ada satu jarak, ya, antara Bible dengan Nabi Isa alaihissalam yang menerima wahyu. Oleh sebab itu mereka mencurigai dan mereka tidak meyakini bahwasanya Bible yang sekarang ini mewakili wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka mereka bangun satu metodologi, satu metode yang disebut sebagai hermeneutics. Tujuannya adalah untuk menjembatani di antara wahyu yang diterima oleh Nabi Isa dengan apa yang ditulis oleh 4 orang ini, ya. Jadi penulis ini dianggap memberi jarak antara Nabi Isa dengan pembaca sekarang. Maka metodologi hermeneutics, ya, digunakan untuk menjembatani dan lebih mendekatkan, ya. Jadi itu asal dari hermeneutika Bible, ya. Nah, sekarang apabila kita ingin terapkan hal ini kepada Al-Quran, ya, asumsi yang harus kita buat pertama kali adalah kita menghadapi masalah kepada teks-teks Al-Quranul Karim. Nah, itu berarti teks Al-Quran ini ataupun ayat Al-Quran ini bermasalah, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita menggunakan hermeneutics, berarti Al-Quran ini ada yang menulis, ada yang mengarang, ya. Pak Adian tadi sudah menyebutkan di dalam setiap buku, ya, dalam setiap buku, baik buku kuno, ya, ataupun buku baru, di sana ada 3 unsur.
nggak bisa kurang dari 3 unsur ini. Yang pertama adalah buku itu sendiri, teks. Buku itu terdiri dari teks, terdiri dari kata-kata, terdiri dari kalimat, terdiri dari paragraf dan karangan itu sendiri. Teks, ada teksnya. Kemudian yang kedua ada pengarangnya, ada author, ada pengarang, ada muallif. Buku nggak bisa jadi sendiri kan, mesti ada yang mengarang. Kemudian yang ketiga ada pembacanya. Nah, bagi Bible ketiga-tiga ini fit gitu. Bible itu ada teksnya, ada penulisnya, dan ada pembacanya. Ya. Nah, karena Bible ini tidak mewakili seluruhnya wahyu Tuhan yang diterima oleh Nabi Isa, maka pembacanya ini tidak bisa menyerap keseluruhan wahyu tadi. Maka dibangunlah satu metodologi hermeneutics. Sehingga salah satu tujuan hermeneutics yang disebut dalam buku ini juga, ya. Salah satu tujuan hermeneutics Bible itu adalah supaya kita bisa membaca teks sebaik atau lebih baik daripada pengarangnya. Kalau untuk Bible tentu oke ya kan? Karena tujuan daripada orang Kristen membaca Bible ini dengan menggunakan metode hermeneutik supaya mereka dapat membaca Bible ini sebaik Yohanes, Markus, Lukas, Matius dan sebagainya, atau lebih baik dari mereka. Ya, karena ada jarak tadi. Maka wajar seandainya metodologi itu diterapkan di dalam studi Bible. Tapi apabila hal ini ingin diterapkan pada Quran, adakah terfikir di dalam benak umat Islam bahwasanya kita akan membaca Quran sebaik atau lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kan? Mustahil. Tidak terfikir sama sekali oleh umat Islam. Karena apa? Karena apabila kita membaca itu kita di belakang Al-Quran, kita nggak bisa di depan. Nah, salah satu metode hermeneutika ini juga, ya, mereka mengatakan apabila kita menggunakan metode hermeneutika, apabila kita membaca teks, maka pembaca tadi ikut serta di dalam membuat penafsirannya sendiri. Kalau kita membaca buku biasa dengan cara tafsir ataupun membaca buku biasa, itu istilahnya adalah reproductive reading. Membaca kembali, reproductive, ya, reproductive. Membaca kembali apa yang telah ditulis oleh pengarang. Jadi kita di belakang pengarang. Jadi kita ngikutin. Tetapi dengan metode hermeneutika, kita bukan reproduce, kita tidak memproduksi kembali, tapi kita memproduksi makna kita sendiri. Makanya disebut sebagai productive reading, membaca secara produktif. Jadi pengarangnya sudah mati, jadi kita bisa baca dan kita bisa memahaminya semau kita, semampu dan semau kita. Mau diapain aja teks itu ya, terserah pada kita, terserah pada pembaca. Mau diartikan apa saja ya, bebas. Di sini pembaca bebas untuk mengartikan dan memahami teks itu apa saja. Nah, itu artinya reproductive reading. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qiraah muntijah. Qiraatun muntijatun. Ya, bacaan yang produktif. Dan tentu hal ini tidak bisa diterapkan untuk Al-Qur'anul Karim. Ya. Khususnya tentang apa-apa yang sudah qat'i gitu. Ya, kita di belakang Al-Quran, kita di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bible, ya. Kemudian metodologi hermeneutics ini kemudian dikembangkan dalam dunia filsafat, ya, sehingga dia menjadi satu metodologi umum di dalam memahami teks apa saja. Jadi dari Bible berkembang ke dunia filsafat. Nah, ini dibawa oleh seorang Protestan yang bernama Friedrich Schleiermacher. Ya. Jadi beliaulah sebenarnya yang bertanggung jawab yang membawa hermeneutika ini dari ruang lingkup biblical studies kepada ruang lingkup filsafat. Ya, sehingga semua subjek dan semua buku ataupun semua karya yang berbentuk teks itu bisa menjadi subjek kepada hermeneutika itu sendiri.
Jadi hermeneutika dia telah menjadi hermeneutika umum. Apabila hermeneutika ini masuk dalam lapangan filsafat, maka disinilah terjadi benturan ya dengan sebagian pemikir dari kaum muslimin. Apakah mungkin hermeneutika ini kita terapkan juga kepada Al-Quran? Karena Al-Quran juga adalah buku katanya. Al-Quran juga adalah teks. Al-Quran juga adalah kitab kuno, ya, kitab kuno, kitab klasik. Jadi ada jarak di antara kita dengan Rasulullah katanya. Ya, apakah teks-teks Al-Quran itu asli? Wah, mereka pertanyakan. Mereka keluarkan riwayat-riwayat. Maka timbullah kajian tentang dekonstruksi Al-Quran. Al-Quran harus kita dekonstruksi lagi. Al-Quran ingin diedit lagi, sehingga ada yang ingin mengedit Al-Quran, dan mereka ingin mengeluarkan apa yang disebut sebagai Al-Quran edisi kritis. Maknanya apa? Maknanya qiraahnya itu ingin dirubah lagi. Saya ingin bagi satu contoh. Nah, ini yang dikeluarkan oleh mereka. Ayat yang selalu kita baca, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana bumi gunung itu dipacahkan. Ya. Dia kata, lihat katanya, unta, langit, gunung, bumi. Ini katanya nggak klop. Masa unta, langit, gunung, bumi katanya. Harusnya katanya bukan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa, itu bukan ibil katanya. Tetapi ada qiraah lain yang dibaca ibil. Tidak ada syiddah. Ibil di situ maknanya adalah awan. Baru betul katanya awan, langit, gunung, bumi. Jadi ibil itu bukan onta. Nah, jadi bacaan kita mesti dirubah sekarang. Jadi bukan ibil dengan syiddah, tetapi ibil. Itu udah mulai ngotak-atik. Ya. Kononnya supaya sinkron gitu. Ya. Awan, langit, gunung, bumi baru sinkron. Bukan onta, langit, gunung, bumi itu nggak sinkron. Masuknya gimana onta itu? Ya. Padahal para ulama kita sudah menjelaskan. Itu banyak ya. Kalau kita ingin kupas satu persatu kesalahan bacaan ibil selain qiraah syadzah, ya ini adalah qiraah syadzah. Satu bacaan yang ganjil, yang menyimpang, ya. Tidak diterima oleh para ulama. Tidak ada riwayat yang sah untuk kita membaca ibil. Ya, itu dengan syiddah semua. Ya. Dan para ulama khususnya Imam Ar-Razi sudah menjelaskan bahwasanya diantaranya adalah sebenarnya ayat ini dulunya ya, dijelaskan kepada pengembara Arab di padang pasir, ya, yang bersendirian dengan ontanya berbulan-bulan. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu suruh merenungkan, apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Karena unta adalah makhluk hidup yang paling dekat dengan dia, ya. Yang paling dekat itu unta. Jadi itulah tempat berpikir, tempat tafakkur yang paling dekat. Kamu lihat ke atas langit, padang pasir, ya. Kalau ke atas yang kelihatan hanya langit. Melihat kanan kiri, ya, yang kelihatan cuma gunung, bukit-bukit. Kalau lihat ke bawah yang lihat bumi, ya. Jadi itu yang paling dekat. Apakah kamu tidak perhatikan? Ya. Kemudian ibil ini juga adalah muannas dari segi ini, ya. Dari segi nahunya, ya, muannas. Sebab itu khuliqat. Ya. Kalau ibil awan belum tentu, ya. Tapi ada yang nyeletuk dari jil itu. Oh, itu enggak, katanya itu bisa dibaca khalaqtu katanya. Sebab Quran dulu enggak ada titik dan barisnya. Jadi afalanya yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu wa ilas samai kaifa rafa'tu wa ilal jibali kaifa. Padahal itu belum habis, ya, belum jumlah mufidah itu dalam ini, ya. Mesti ada itu ininya, mesti ada domir ininya, domir mutasilnya. Khalaqtu apa gitu? Khalaqtuhu atau khalaqtuha? Mentok lagi ke ini kan. Muzakkar atau muannas. Jadi gara-gara ingin merubah ibil itu bisa merubah seluruh ayat, ya.
kononnya ingin kontekstualisasi dan ingin itu sebagai salah contoh juga. Contoh yang lain misalnya, wa zawwajnahum bihurin ain. Al-Quran katanya asalnya dari bahasa Syria, ya, dari bahasa Aramaik Syria. Hurun in itu katanya bukan bidadari, tapi itu anggur putih katanya, artinya dalam bahasa Syria. Habis kalau wa zawwajnahum bihurin ain, nggak enak, masa kami kawinkan dengan anggur putih, ya, nggak tepat, ya. Jadi itu bukan wa zawwajnahum, karena dulu Quran itu tidak ada titik dan barisnya. Jadi zai itu asalnya katanya ro, dan jim itu katanya ha. Jadi warowahnahum bihurin ain gitu. Kami segarkan mereka dengan anggur putih gitu. Jadi katanya tertipu kan orang-orang yang bom syahid itu, katanya ingin dapat bidadari, padahal di surga cuma dapat anggur putih aja katanya. Itu ditulis dalam majalah Time gitu. Nah ini bagaimana mereka coba ngotak-ngatik. Nah ini daripada hermeneutika. Karena apa? Karena menganggap Al-Quran ini bermasalah teksnya, ya, karena menganggap Al-Quran ini teksnya ini bermasalah. Jadi oleh sebab itu tafsir bagi kita tidak pernah mempermasalahkan teks, ya, dalam tafsir itu, ya, dalam tafsir kita tidak pernah mempermasalahkan teks. Justru, ya, tafsir itu metodologinya sudah jelas. Rasulullah sendiri yang menafsirkan Al-Quran, dan keaslian Al-Quran itu sudah terjamin. Karena apa? Karena riwayatnya jelas. Para ulama, para hufaz, para qurra, tidak ada satu peradaban di dunia ini yang memiliki buku ataupun kitab suci yang hebat, yang dihafal oleh jutaan, ya, penganutnya. Ahli ekonomi sendiri, ya, nggak pernah menghafal buku Adam Smith, The Wealth of Nations, nggak ada. Sepakar-pakarnya dan seprofesor-profesor dalam dunia ekonomi, dia tidak akan tertarik untuk menghafal buku The Wealth of Nations. Seahli-ahlinya sosiologi, ya, seorang tidak menghafal buku Max Weber. Semarsis-marsis seseorang, dia tidak mau menghafal buku Das Kapital. Dan orang Kristen sendiri, saya garanti nggak ada yang hafal Bible, bahkan pendetanya sendiri, ya, word by word, ya, baina dufatain, di antara dua sampulnya ini. Kalau umat Islam baina dufatain itu hafal, bahkan orang buta lebih hafal dari orang yang melek, ya. Pak Khalil tadi baru cerita tentang bagaimana, ya, imam kita yang tunanetra, dia lebih hafal dari orang yang melek, dan tertarik untuk hafal walaupun nggak paham, ya kan? Ada daya tariknya. Nah, jadi Al-Quran itu dari awal sudah dihafal, jadi tidak mungkin terjadi kekeliruan dan penyimpangan. Keasliannya itu terjaga. Bahkan satu huruf saja Al-Quran menyimpang, itu ketahuan. Sebab apa? Sebab ada ilmu huruf. Dalam tajwid kita belajar tentang makhraj, tentang sifat-sifat huruf. Huruf ba bagaimana dilafazkan, apa sifat-sifatnya. Apabila ba bertemu dengan huruf lain, bagaimana bunyinya. Itu diketahui oleh para ulama, dan tidak ada peradaban yang sehebat itu sehingga memperhatikan hatta satu hurufnya sekalipun. Bahasa Indonesia juga enggak, ya. Pernah nggak kita diajarin apa sifat huruf A? Nggak pernah, ya. Sifat huruf B nggak pernah. Tapi kalau kita belajar tajwid, kita diajarin itu sifat huruf alif, huruf ba, hamzah, bagaimana penyebutannya, cara makhrajnya di mana, ya. Ya, jadi itu dari segi ini. Kemudian dari segi tulisannya juga begitu. Ditulis dengan hati-hati. Al-Quran itu ditulis dengan hati-hati, sehingga ada ahli khat. Kawan saya Dr. Samsudin, di antara kami Dr. Samsudin itu yang paling baik khatnya, dan dia belajar ke Turki gitu, belajar tentang khat. Itu suruh nulis alif aja itu berminggu-minggu belajar tulis alif aja, ya. Dan dia setelah 3 bulan di sana belum boleh dia menulis Bismillahirrahmanirrahim, ya. Belum sah lagi, ya, untuk menjadi khattat. Karena memang ada ini, ada standarnya. Dan tidak ada peradaban yang seteliti itu seperti Al-Quranul Karim.
termasuk kitab-kitab suci yang lain. Nah, harusnya kita bangga kan memiliki kitab yang begini ya, tapi karena kita tidak kenal Al-Quran, akhirnya kita itu, dan akhirnya musuh masuk melalui jantung kita sendiri. Nah, jadi ini diantara keaslian Al-Quran, dari mulai Rasulullah sampailah ke kita ini, Al-Quran itu asli, teksnya itu sama dengan yang ada di zaman Rasulullah SAW, tidak berubah sedikit pun ya. Jadi teksnya terpelihara, tafsirannya juga ada terpelihara, ada tafsir yang qat'i. Memang ada yang ikhtilaf, ya ikhtilaf itu kita letakkan pada ikhtilaf, ya. Tetapi ada tafsir-tafsir yang qat'i. Qul huwallahu ahad misalkan. Semua umat Islam tahu bahwasanya Allah itu esa ya. Walaupun pemahaman tentang esa di situ ada yang dalam, ya, ada yang dangkal, ya, ada yang sangat mendalam, tapi tetap ya, pemahaman bahwasanya Allah itu esa itu qat'i, nggak bisa dirubah lagi. Jadi ada tafsir-tafsir yang qat'i. Nah, hermeneutika diantaranya juga ingin memisahkan di antara Quran dengan tafsir. Oh, ini Quran is divine, dia kata. Tafsir is human. Itu istilah mereka. Quran ini yang wahyu ya. Tapi kalau sudah tafsir ya ini bukan wahyu. Ya. Padahal bagi kita ada tafsir-tafsir yang bersifat wahyu tadi, yang mutlak kebenarannya. Tafsir yang qat'i tadi. Tapi ada juga yang ikhtilaf, ya. Ya ini kita tahu, para ulama kita tahu. Kemudian ada ruang takwil. Ya. Hermeneutika ini juga nggak bisa kita katakan sebagai takwil. Ya, karena di dalam takwil kita tidak pernah mempermasalahkan teks yang zahir itu. Walaupun makna yang zahir itu ya tidak diambil ya secara langsung, tetapi tetap teksnya itu terpelihara. Kita tidak mempermasalahkan teks. Jadi berbeda di antara takwil dengan hermeneutics. Hermeneutics dari awal itu sudah mempermasalahkan teks. Al-Quran ini wahyu atau bukan? Nah, itu dipertanyakan dalam hermeneutics. Dikata apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyunya kepada Rasulullah dan masuk dalam dada Rasulullah, masuk dalam jiwa Rasulullah, yaitu bukan wahyu lagi katanya. Yaitu hermeneutics. Kemudian apabila disampaikan, ya, yaitu bukan wahyu lagi. Nah, itulah hermeneutics. Sedangkan bagi kita tidak, dalam tafsir ataupun dalam takwil, hal itu masih tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi kita dengan jelas melihat ya bahwasannya apabila hermeneutika ataupun metode hermeneutika ini diterapkan pada Al-Quran, maka dia sebenarnya sudah merusak ya fungsi Al-Quran itu sendiri. Teks-teks Al-Quran dipertanyakan, ya, ayat-ayat Al-Quran dipertanyakan, tafsiran yang qat'i pun menjadi zanni. Ya, hal-hal yang bersifat usul menjadi furu'. Hal-hal yang sifatnya ijma menjadi ikhtilaf. Hal-hal yang bersifat mutawatir jadi ahad, tidak mutawatir. Jadi habis semua, tidak ada yang mutlak. Hal-hal yang suci, yang kudus, dia jadi manusiawi. Ini akibat dari penerapan hermeneutika kepada Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi bagi kita, apabila kita memahami betul-betul apa itu intipati dari hermeneutika, kita akan bisa menilai bahwasanya hermeneutika ini memang tidak sesuai ya untuk Al-Quran Al-Karim. Jadi Pak Adia tadi sudah banyak menjelaskan tentang contoh-contoh bagaimana mereka coba lari ya dari pemahaman Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Jadi apabila di dalam hermeneutika tadi ada 3 unsur yang penting, teks, author dengan readers, ya, dengan pembaca, maka di sini diselipkan ya satu hermeneutics. Ya, hermeneutics ini sebenarnya banyak mazhab. Ya, saya ingin sentuh juga dalam hermeneutics. Filsafat ya ini pun banyak mazhab, banyak school of thought. Ada hermeneutikanya Gadamer, ada hermeneutikanya Emilio Betti, ya, ada hermeneutikanya Friedrich Schleiermacher, ya, ada hermeneutikanya Paul Ricoeur. Dan ini yang sedang dikembangkan juga adalah hermeneutika Paul Ricoeur. Ya, dia mengatakan atau menggagaskan apa yang disebut sebagai hermeneutics of suspicion.
membaca teks dengan kecurigaan. Setiap teks itu harus dicurigai dahulu katanya. Kalau kita ingin memahami satu teks, kita harus mencurigai teks itu sendiri. Apa motif dan maksud penulis tadi? Sampai kita tahu motif dan maksud penulis tadi, baru katanya kita bisa memahami teks itu dengan sebenarnya. Kalau kita tidak tahu motif dan maksudnya, kita ditipu oleh teks itu. Jadi kita bayangkan seandainya hermeneutics of suspicion ini diterapkan untuk Al-Quran Al-Karim. Sebelum baca Quran kita curiga dulu. Padahal harusnya kan sebelum baca Quran kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Itu diantara kenapa kita a'udzubillah, ta'awuz dulu. Karena bisa saja membaca Al-Quran itu menyeleweng, bisa saja. Suatu kita mohon perlindungan. Tapi kalau kita menggunakan hermeneutic of suspicion, ketika kita baca Quran, kita langsung jadi setannya. Langsung kita jadi setannya. Sebab belum apa-apa kita udah curiga dengan Quran. Jadi kita bayangkan dahsyatnya tafsir hermeneutik ini. Kalau kita ingin terapkan kepada Al-Quran. Ya. Jadi karena saya sebagai penambahan ya, Pak Adian tadi sudah memberikan penjelasan. Jadi secara intipatinya, secara jisnya begitu. Maksudnya hermeneutik ini bukan lahir dari tradisi keilmuan umat Islam, tapi dia datang dari tradisi yang berlainan dengan kita, tradisi Ahlul Kitab, ya, tradisi Bible, ya. Kemudian dia berkembang jadi ilmu filsafat, ya. Kemudian dia masuk ke dalam berbagai bidang studi, termasuklah ya studi tentang Al-Quranul Karim. Kononnya dengan menggunakan hermeneutik kita akan maju, kononnya, ya, maju seperti Barat, ya. Tapi apa betul kita maju ya? Nah itu satu pertanyaan. Ya. Dan kita yakin bahwasanya itu bukan kemajuan bagi itu, justru kemunduran. Ya. Jadi kita tetap pertahankan bahwasanya hanya tafsir, ya, dan juga takwil, ya, dibenarkan dalam Islam, sementara hermeneutik, ya, seperti yang kita pahami tadi, ya, dia tidak sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi sekian saja dari saya. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.